Oke, bab nilai dan norma, Zal. Kita copy dulu soal pertamanya. Ini diambil dari SIMAK 2019 ya, jadi belum terlalu lama. Dan memang terakhir saya cek di website resminya UI, nggak tahu deh sekarang udah diupdate atau belum ya. Itu soal terbarunya masih di tahun 2019. Jadi kan UI itu biasanya ini ya ngupload soal aslinya gitu setelah ujiannya udah lewat. Nah, itu naskahnya biasanya di-upload. Coba deh kita intip dulu websitenya. Siapa tahu udah di-update. Nah benar, sini yang terbaru masih di 2019 ya. Kita pakai soal yang tadi aja. Nah ini soal 4 pernyataan ya, soal petunjuk C. Coba Zal, agak panjang kalimatnya ini. Seorang dokter mengoperasi seorang pasien tanpa persetujuan dari keluarga si pasien. Dokter itu akan dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan tindakan pidana kekerasan dan penganiayaan. Hal ini berarti norma tersebut diketahui dan diapresiasi sehingga dokter dan pihak rumah sakit harus bertindak sesuai norma dan masyarakat dapat terjadi pelanggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa ini pilihannya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini yang petunjuk C yang A 1, 2, 3, B 1, 3. Kemarin kita jarang ketemu soal format kayak gini ya. Petunjuk C, nah ini supaya ingat lagi, A itu 1, 2, dan 3. B itu 1 dan 3. C itu 2 dan 4. D itu 4 doang. E itu semuanya benar. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini cara ngerjainnya. Sekarang kita baca lagi soalnya deh ya. Jika seorang dokter mengoperasi seorang pasien tanpa persetujuan dari keluarga si pasien, dokter itu dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan tindakan pidana kekerasan dan penganiayaan. Nah, karena namanya operasi itu kan orang dibedah gitu ya, dipotong-potong. Nah, dan sebelum dilakukan tindakan operasi, nah kan itu biasa orang di dunia medis menyebutnya sebagai tindakan ya. Sebelum ada tindakan, pihak keluarga dan yang bersangkutan ini si pasien kan biasanya dimintai untuk tanda tangan dulu ya, sebagai persetujuan gitu ya bahwa ini boleh ditindak. Nah, saya sendiri ingat dulu ketika istri saya melahirkan gitu ya. Dan itu saya diminta tanda tangan yang mana waktu itu sempat saya tolak gitu ya. Maksudnya saya nggak mau istri saya dioperasi gitu karena saya pengennya melahirkan normal aja. Tapi ya qadarullah keadaannya makin lemah gitu dan saya baru tahu bahwa kalau terlalu lama di waktu itu namanya itu diinduksi lah ya, diberi cairan induksi, itu efeknya nggak bagus buat si bayi dan singkat cerita harus operasi, harus sesar gitu ya. Udah deh saya tanda tangan tuh. Nah ini, jadi harus ada persetujuan. Kalau nggak ada persetujuan, berarti dokter itu melanggar hukum. Kita bisa anggap itu sebagai tindakan kekerasan dan penganiayaan. Nah, hal ini berarti norma tersebut diketahui, dimengerti, dan ditaati, sehingga dokter dan pihak rumah sakit harus bertindak sesuai norma, dan masyarakat dapat menuntut jika terjadi pelanggaran. Nah, sebetulnya ini harusnya soal yang muncul belakangan ya. Maksudnya, kita baru mulai mau bahas bab nilai dan norma, tapi langsung ketemu soal yang kayak gini. Nah, sedangkan kita aja belum bahas secara mendasar. Norma itu artinya apa sih? Judul babnya nilai dan norma sosial ya. Nah, norma itu artinya adalah aturan.
Nah, jadi ya dalam bahasa Indonesia kata paling sederhana, paling simpel yang bisa menerjemahkan norma adalah aturan. Nah, namanya aturan berarti isinya adalah perintah dan larangan. Nah, do and don'ts. Ya. Jadi apa-apa aja yang harus kita kerjakan dan apa-apa aja yang harus kita tinggalkan. Nah, tujuannya apa sih norma ini? Kenapa mesti ada aturan? Norma dibuat untuk menciptakan keteraturan dan kehidupan atau keadaan yang diharapkan ya. Keadaan yang diharapkan bersama. Jadi maksudnya gini, kayak kita kan semuanya sepakat bahwa ketentraman, keharmonisan itu kan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang diinginkan oleh semua orang harusnya. Jadi orang itu kalau masih lurus gitu ya, akal dan hatinya, harusnya kan dia nggak suka gitu ya membuat masalah atau memancing keributan. Nah, maka harus ada pakem-pakemnya gitu ya, harus ada aturan supaya kita bisa mencapai keteraturan. Nah, kita nggak boleh ganggu orang. Nah, itu misalnya. Kemudian kita harus menghormati hak-hak orang lain. Nah, maka dari situlah lahir aturan, perintah dan larangan yang di sini kita sebut sebagai norma. Nah, di sini soal ini nanya tentang kode etik dokter ya, yang mana ada norma-norma tertentu yang harus dipatuhi oleh sang dokter, yaitu harus bertindak kalau memang udah diberi persetujuan oleh pihak keluarga pasien. Pertanyaannya di sini, hubungan antara si rumah sakit sebagai lembaga dengan si dokter nih sebagai anggota di dalamnya gitu ya, yang menjalankan norma itu gimana? Apakah proses pembentukan lembaga terjadi secara sempurna? Lembaga sosial dianggap ada sebagai peraturan dan sungguh-sungguh berlaku? Lembaga sosial mampu membatasi dan mengatur perilaku orang-orang dan membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan, atau internalisasi norma dan nilai berjalan baik dalam rumah sakit tersebut. Nah, sebetulnya lagi-lagi saya bisa bilang ini harusnya soal muncul belakangan ya. Ini soal yang udah kombinasi banyak bab. Di kalimat soal ini banyak disebutkan juga kata-kata lembaga. Dan lembaga sosial itu dia ada babnya tersendiri ya. Jadi bahasan tentang lembaga sosial itu ada babnya tersendiri, walaupun ya kita bisa bilang masih berkaitan dengan bab nilai dan norma sosial. Nah, lembaga sosial artinya apa sih? Lembaga sosial itu kita bisa bilang suatu sistem nilai dan norma. Nah, suatu sistem nilai dan norma yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau untuk urusan tertentu. Nah, di sini coba kita telaah ya definisi yang saya ketikkan di sini. Sistem nilai dan norma. Nah, sistem itu apa sih? Sistem itu tatanan. Nilai dan norma. Nah, nilai itu gampangnya adalah ukuran atau patokan sesuatu dianggap baik atau buruk. Kemudian norma tadi artinya aturan ya. Jadi lembaga sosial adalah badan atau sistem yang berkaitan dengan nilai dan norma tertentu untuk urusan-urusan tertentu juga. Kayak misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan yang primer, sekunder, tersier, maka perlu ada yang namanya lembaga ekonomi. Kemudian berkaitan dengan bidang kehidupan yang lain, misalnya tentang pengaturan hajat hidup orang banyak, gitu ya, tentang pengaturan kekuasaan, tentang kepemimpinan. Nah, kita di situ bicara berarti lembaga politik. Kemudian juga kita butuh badan yang ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan cara beribadah misalnya. Nah, berarti kita ngomongin lembaga agama, ngomongin
ya kalau di istilah Islam tuh hablum minanas hablum minallah gitu ya, maksudnya bagaimana kita sebagai umat beragama itu berhubungan dengan umat agama yang lain, kemudian juga bagaimana kita ini ya maksudnya itu sesama manusia gitu ya, dan juga hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Nah itu berarti bicaranya lembaga agama, dan banyak bidang lainnya, ada lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu lembaga yang paling pertama ya, yang paling sederhana. Nah kita kembali lagi di sini. Apa kaitannya lembaga dengan nilai dan norma? Kaitannya adalah bahwa nilai dan norma itu adalah produk dari lembaga. Ya. Jadi setiap lembaga itu adalah badan, nah kemudian nilai dan norma adalah produknya. Di sini bisakah kita anggap pernyataan nomor 1 ini benar? Proses pembentukan lembaga terjadi secara sempurna. Maksudnya dalam hal di soal ini ya, di rumah sakit ini. Bisa ya, bisa kita anggap ini benar. Maksudnya ini berjalan dengan baik karena si dokternya kan patuh nih. Nah, jadi dia tuh nggak boleh melakukan tindakan atau mengoperasi pasien tanpa persetujuan dari keluarga. Nah, kemudian yang nomor 2-nya, lembaga sosial dianggap ada sebagai peraturan dan sungguh-sungguh berlaku. Benar juga ya. Jadi kita bisa bilang lembaga sosial itu tadi adalah ibarat badannya, kemudian atau wadahnya ya. Kemudian nilai dan norma ini adalah produknya. Kemudian lembaga sosial mampu membatasi dan mengatur perilaku orang-orang dan membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Nah, di sini sebetulnya walaupun kalimatnya panjang, tapi di nomor 3 ini kita bisa beri penekanan di sini. Mengatur. Ya. Jelas lembaga sosial itu mengatur karena tadi lembaga sosial kan artinya sistem nilai dan norma. Dan tadi norma itu artinya adalah aturan. Nah, maka ini benar ya. Berikutnya internalisasi norma dan nilai berjalan baik dalam rumah sakit tersebut. Nah, ini juga benar. Pertanyaannya apa itu internalisasi? Internalisasi itu. Nah, internalisasi itu bisa kita anggap maknanya dalam konteks ini ya, dalam konteks ini maknanya bisa sama dengan sosialisasi. Itu proses penanaman nilai dan norma. Internalisasi proses penanaman atau penghayatan nilai dan norma. Nah, jadi maksudnya gini, kalau peraturan itu dibuat tapi ternyata nggak diresapi gitu ya, nggak ditanamkan oleh tiap-tiap individu anggotanya gitu, ya akan percuma. Nah, ini nanti kan akan menjadi kayak apa ya? Kayak orang-orang yang bilang, oh peraturan kan dibuat untuk dilanggar gitu. Ya, yang kayak gitu-gitulah. Nah, sedangkan di sini kan ilustrasinya adalah dokternya ini patuh sama aturan. Dia itu nggak mungkin operasi pasien tanpa persetujuan dari keluarga. Nah, berarti terjadi internalisasinya atau penanaman dan penghayatan nilai dan norma oleh si dokter ini. Maka di sini kita bisa jawab ya, semuanya benar. Nah, oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kayaknya masih dari SIMA UI juga, oh ya, tapi ini soal yang dasar ini. Soal yang dasar dan harusnya sih ini jadi nomor 1 ya. Maksudnya harusnya ini dibahas duluan. Nggak apa-apa lah. Iya benar tuh. Hukum adat yang masih diberlakukan oleh masyarakat suku-suku pedalaman tertentu yang berada di wilayah Indonesia dikategorikan sebagai norma. Nah, di sini pilihannya antara tertulis, tidak tertulis, kemudian formal atau informal. Hukum adat yang masih berlaku oleh masyarakat suku pedalaman tertentu yang ada di Indonesia dikatakan sebagai norma.
Hukum adat ya. Hukum adat sebetulnya sih nggak perlu pakai kata hukum ya, karena nanti dia bisa ambigu. Maksudnya kata hukum sendiri itu adalah salah satu jenis norma, yang mana dia adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang resmi. Nah, sedangkan adat sendiri dia juga salah satu jenis norma. Nah, yang mana norma adat itu disusun atau dibuat oleh kelompok suku tertentu dan cuma berlaku di kelompok mereka aja, gitu ya. Jadi norma adat lah di sini kita sebutnya ya. Norma adat itu adalah aturan yang berlaku ya, dibuat dan berlaku di kelompok suku bangsa tertentu. Dan jelas tadi ya, yang dibebankan dengan aturan ini cuma orang-orang yang memang anggotanya gitu. Jadi orang dari suku A tidak akan dibebankan aturan dari suku B. Ya seperti halnya kita di sini nggak akan diberlakukan aturan-aturan yang berlaku di negara lain gitu ya. Kita cukup fokus dengan apa-apa yang berlaku di Indonesia aja, aturan-aturan yang baik undang-undang, peraturan pemerintah dan yang lainnya. Nah, kemudian soal ini tadi menanyakan bentuknya tertulis atau tidak tertulis. Nah, kira-kira tertulis atau enggak? Tertulis. Norma adat norma adat ya bersifat ya atau berbentuk lah. Tapi kalau berbentuk kayaknya kalimatnya aneh ya, berbentuk tidak tertulis. Nah, apa arti dari tertulis di sini? Jadi tertulis tidak tertulis itu maksudnya kalau tertulis berarti dia jelas-jelas ada bentuk teksnya, ada bentuk tulisannya. Contoh norma yang ada teksnya apa? Norma hukum ya. Nah, jadi kayak undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, itu semua jelas. Kita bisa cari teksnya, itu benar-benar kalimatnya, redaksinya, poin per poin, bahasanya apa ya, nomor per nomor, ayat per ayat gitu. Nah, itu jelas tertulis. Sedangkan adat ini nggak kayak gitu, ya kan, nggak ada tulisan apakah dalam bentuk buku, kitab, nggak ada juga tulisan di dinding gitu. Nah, jadi norma adat itu kategorinya dia tidak tertulis dan bersifat formal atau informal, kira-kira. Adat. Oh, formal kayaknya. Nah, di sini bersifat informal. Kenapa kok informal? Ya, jadi tadi dia tidak tertulis itu maknanya tidak ada bentuk teks dari norma adat, entah berupa buku, baik yang berupa buku, kitab, undang-undang, dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa kok dia dikatakan informal? Karena dia tidak resmi, artinya tidak ada proses pengesahan ketika norma itu dibuat. Nah, pertama kalinya. Jadi maksudnya gini, yang membedakan antara adat dengan hukum, tadi kan adat tertulis ya. Kemudian, hukum itu tertulis dan dia itu formal. Formal itu maksudnya resmi. Resmi di sini adalah dia dibuat oleh lembaga yang resmi, kemudian dalam proses pembuatannya jelas ada pengesahan gitu, ada ketok palu, ada tanda tangan, dan seterusnya. Nah, makanya itu dikatakan sifatnya formal. Sedangkan adat ini adalah informal. Jadi maksudnya bisa aja nih, misalnya saya suatu waktu punya anak banyak gitu ya, punya anak 30 misalnya, terus anak-anak saya nanti punya anak lagi ratusan orang, dan akhirnya kami membentuk
suku sendiri. Kan bisa ya. Karena suku itu kan kelompok yang bisa dibentuk karena kesamaan daerah atau bisa juga kesamaan keturunan gitu. Artinya orang yang sesuku itu pada awalnya mereka saudaraan gitu. Mereka tuh sedarah tadinya. Nah, karena keturunannya makin banyak. Nah, jadi udah banyak lagi yang nggak sedarah gitu ya. Maksudnya kayak sama-sama orang Betawi tapi nggak sedarah gitu. Mungkin ketemunya cuma baru di kakek kesekian gitu ke atas. Nah, terus balik lagi tadi saya misalnya bikin suku sendiri nih, kami bikin suku sendiri. Terus berarti nanti dalam tanda kutip ya, suka-suka kami mau bikin aturan kayak gimana, kan adatnya suku Gentur lah katakan gitu. Suku Gentur itu punya aturan harus perintahnya ini harus itu. Kemudian larangannya nggak boleh ini, nggak boleh A, B, C gitu. Nah, kemudian juga nggak perlu ada proses pengesahan kayak di undang-undang kan harus ada rapatnya dulu, pengesahan dulu, ketok palu, tanda tangan dan seterusnya gitu. Jadi norma adat ini tidak formal atau di sini disebutnya informal. Nah, jadi kita pilih yang mana nih? Yang C ya, tidak tertulis dan informal. Nah, ini biar lebih menarik membacanya. Ini kita bedain di warna. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh iya, mungkin kita perlu selipin materinya dulu deh. Jadi kita udah ketemu 2 soal tentang norma, tapi saya belum kasih penjelasan panjang lebar atau basic materinya. Nah, sebelum kita ngejawab soal ini, saya jelasin sedikit dulu. Ada bahasan penting di bab ini, yaitu namanya adalah tingkatan norma. Nah, namanya tingkatan berarti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, gitu ya. Mulai dari yang paling rendah dulu, yaitu usage namanya. Ini artinya cara. Nah, terkait dengan cara melakukan sesuatu. Kita bisa ambil contoh aja langsung deh. Misalnya makan harus menggunakan tangan kanan, ya. Kemudian makan tidak boleh mendecap atau mengecap lah gitu ya, atau mendecap kayaknya. Jadi nggak boleh ada suara, ya. Kan itu nggak sopan. Kalau di masyarakat secara umum lah ya, di negara manapun, kalau mungkin ada yang menganggap itu biasa-biasa aja, ya mungkin itu cuma sebagian kecil aja. Tapi pada umumnya orang itu nggak suka gitu ya sama suara orang yang makannya itu. Jadi itu nggak sesuai dengan table manner lah gitu istilah kerennya. Kemudian berikutnya yang kedua itu namanya adalah folkways. Folkways ini ya kita bisa artikan sebagai kebiasaan. Kebiasaan. Nah, misalnya apa? Misalnya memberi salam saat bertemu, atau cium tangan ketika berangkat, cium tangan orang tua maksudnya di sini ya, ketika berangkat atau pulang. Nah, ini contoh dari norma kebiasaan. Jadi ini tingkatannya udah lebih tinggi daripada usage. Ya. Kalau misalnya nih ada seorang anak yang dia itu makannya mendecap, nah paling orang tuanya itu cuma negur jangan kayak gitu, kan gitu ya. Artinya nggak bakal sampai ada hukuman yang berat ya kan, kalau cuma gara-gara makan yang mendecap. Tapi
ketika kita bicara folkways ini norma kebiasaan yang dia tuh derajatnya lebih tinggi daripada usage. Nah, misalnya di sini ada ya katakanlah ada keluarga yang itu jaga tata krama banget lah gitu ya, yang mengharuskan anak-anak itu cium tangan ketika dia baru pulang ataupun dia mau berangkat. Nah, suatu hari si anak berangkat aja dia nyelonong gitu, atau pulang aja masuk nyelonong gitu, ketemu orang tuanya nggak salim dulu, nggak cium tangan dulu. Nah, maka ini merupakan pelanggaran yang lebih berat, ya kan? Pelanggaran yang lebih berat. Nah, walaupun memang dalam hal ini bisa jadi nggak ada ukuran bakunya gitu. Emang yang kayak gimana sih yang dianggap melanggar atau yang lebih tinggi maksudnya? Yang mana yang lebih rendah? Nah, ini bisa berdasarkan tiap-tiap budaya masyarakat gitu. Nah, kita kan tanpa pikir panjang atau tanpa berlama-lama menimbang-nimbang, kita bisa tahu bahwa ya makan pakai tangan kanan kemudian atau makan pakai tangan kiri dan mendecap itu masih lebih mending pelanggarannya kan ketimbang yang main nyelonong aja gitu. Apalagi buat keluarga yang benar-benar jaga tata krama banget lah gitu. Jadi wajib banget harus cium tangan, nah itu bakal bermasalah anak itu nanti kalau diomelin. Kemudian yang ketiga itu adalah mores. Mores itu adalah tata kelakuan. Mores. Iya, mores tulisannya. Nah, ini lebih berat lagi. Tata kelakuan ini bisa berkaitan dengan norma yang lebih tinggi lagi lah gitu. Contohnya apa ya? Contohnya meminta izin atau meminta izin dengan mengetuk pintu gitu ya sebelum masuk ke misalnya halaman rumah orang atau ke rumah orang lah gitu ya. Nah, dan itu pun juga belum masuk sebelum diizinkan gitu ya. Nggak berarti kalau udah ketok pintu terus kita bebas masuk ya, kalau nggak diizinin tetap aja kan nggak boleh masuk. Nah, jadi ini berkaitan dengan norma kesopanan juga, tapi lebih tinggi lagi daripada norma kebiasaan gitu ya. Jadi kalau dalam mores ini bisa berkaitan dengan hak orang lain lah gitu ya. Kita bisa bilang. Nah, ini bisa berkaitan dengan hak orang lain. Artinya kalau kita bicara wilayahnya tetangga gitu ya, halaman rumahnya kah atau misalnya di dalam rumahnya gitu, bangunan rumahnya. Itu kan jelas 100% haknya tetangga, yang mana orang kalau mau masuk itu ya harus diizinkan dulu, kalau nggak diizinkan nggak boleh. Kan gitu. Ketika itu dilanggar, maka bisa bahkan sampai dilaporin polisi kan kalau mau oleh si pemilik rumah ini gitu ya. Nah, karena itu udah melanggar. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah custom. Nah, custom itu apa? Adat istiadat. Yang tadi kita udah ngomongin ya. Adat istiadat ini dia derajatnya jelas lebih tinggi lagi daripada usage, folkways, dan juga mores. Dan secara ukuran kelompok, ya mungkin norma usage, folkways itu cuma di lingkup keluarga bisa jadi. Kayak misalnya kita ambil contoh tadi kan cium tangan sama orang tua. Nah ini bisa jadi di beberapa keluarga strict gitu kan diberlakukan, tapi di keluarga yang lain santai-santai aja. Ya kan banyak juga ya keluarga yang orang tuanya itu nggak terlalu memusingkan mau anaknya salim ya bagus, nggak salim juga ya nggak sampai diomelin gitu ya. Nah, kalau custom ini dia di kelompok yang lebih besar lagi, yaitu tadi kita udah ngomongin di soal sebelumnya, ini adalah aturan yang berlaku di suku ya. Berlaku di suku bangsa. Nah, yang mana ini banyak banget kalau kita bicara contohnya, karena Indonesia sendiri kita bisa bilang negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Dari Sabang sampai Merauke kan banyak banget. Bahkan satu pulau aja
bahasanya bisa beda-beda, aturan adatnya juga beda-beda. Dan ini jelas Hmm. punya konsekuensi yang lebih berat lagi ketika ada pelanggarannya. Ya kan, bisa diapain? Bahkan mungkin bisa sampai dihukum mati gitu ya. Kalau beberapa pelanggaran bisa sampai dihukum mati. Kayak apa ya? Hukum mati, contoh hukum adat yang sampai hukum mati itu kalau apa ya? Saya sendiri nggak terlalu ini sih. Sekarang belum terpikir contohnya. Contoh ini deh, apa namanya? Bukan hukuman mati sih sebetulnya, cuma berkaitan juga sama nyawa. Contohnya carok, budaya carok. Nah, carok itu kan adatnya orang ini ya, orang mana? Orang Madura ya. Orang Madura ya? Alzal tahu nggak carok? Pernah dengar nama, cuma kurang tahu itu apaan ya. Carok itu adalah duel gitu ya, duel tapi sampai mati. Yang Dan kalah, yang mati kalah gitu. iya, jadi apa namanya? Ini kan biasanya udah yang berkaitan sama harga diri banget gitu ya. Pokoknya udah nggak bisa didamaikan dua pihak. Nah, orang Madura tuh punya budaya namanya carok. Jadi dua orang ini udah duel, terus pakai apa namanya senjata tajam khas mereka gitu ya, celurit. Nah, itu apa namanya aturan di salah satu suku bangsa di Indonesia, yang mana yang nggak perlu juga yang lain itu niru gitu ya. Bahkan mungkin secara apa namanya, kalau dari kacamatanya norma hukum gitu ya atau aturan negara, itu bisa jadi ada pelanggaran-pelanggaran atau ada ketidaksesuaian lah gitu ya. Maksudnya mungkin secara adat menurut mereka boleh, tapi kalau menurut aturan hukum sebaiknya mungkin jangan kayak gitu. Nah, intinya custom itu tingkatan yang paling tinggi dibandingkan usage, folk waste, dan Morse. Nah, setelah 4 itu sebenarnya bisa tambahin lagi jadi 5 ya. Cuma memang di buku-buku sih biasanya cuma 4. Nah, yang kelima ini kita bisa tambahin law. Law itu hukum. Nah, sebetulnya kita bukan mengatakan hukum itu lebih tinggi daripada adat ya. Bisa dibilang mereka sama-sama tinggi lah gitu. Cuman beda, tadi kita udah bahas di soal sebelumnya, beda bentuknya. Bahwa law itu atau hukum itu dia tertulis dan formal. Sedangkan adat istiadat itu dia tidak tertulis dan informal. Ya, ini contoh gampangnya Undang-Undang Dasar, terus apalagi peraturan pemerintah dan yang lain. Nah, salah satu karakteristik, sekarang kita masuk ke soalnya. Salah satu karakteristik dari norma hukum yang mana di sini, Zal? Hukum. Yang A ya? Nah, memang di sini ada 2 jawaban benar. Oh, ada 2 jawaban. A sama yang yang C ya? Yang C benar. Nah, sekarang kita timbang-timbang. Dua-duanya sama-sama benar, tapi mana yang lebih kuat? Dibentuk oleh pemerintah, kemudian adanya lembaga formal yang bertugas menegakkan sanksi. Kira-kira yang lebih kuat yang mana? Yang A sih. Kenapa? Apakah dalam norma hukum tidak ada lembaga formal yang bertugas menegakkan sanksi? Ya, ada. Jadi gini, gampangnya gini, buat nimbang-nimbang mana yang lebih kuat itu gini. Mana yang ibaratnya itu cuma casing, mana yang itu benar-benar isinya, itu substansinya.
dibentuk oleh pemerintah itu kan kebetulan ya dibandingkan yang pilihan yang C ya, itu sifatnya cuma kayak casingnya aja, artinya lebih penting mana sih siapa yang kebentuk atau isi dari aturannya. Ya jelas yang lebih penting adalah isi dari aturannya, bahwa mahkamah hukum itu dia ada lembaga formal yang menegakkan sanksi ketika ada pelanggaran gitu. Nah inilah maksudnya. Jadi jawaban yang C itu lebih kuat gitu ya, karena ya tadi kalau di apa ya gampangnya diberi perumpamaan mana yang casing mana yang isi. Nah yang casing itu yang A, walaupun tadi ya kalau kita kembaliin lagi A sama C benar kok, dua-duanya benar, cuman kan kita pilih yang lebih kuat gitu. Dan memang kayak gini soal PTN itu seringkali memunculkan pilihan jawaban benar lebih dari satu. Nah, di sini lebih kuat yang adanya lembaga formal yang bertugas menegakkan sanksi. Nah, di sini yang menegakkan sanksi siapa? Sal? Polisi. Ya, kalau yang lebih tinggi lagi adalah pengadilan ya. Kalau polisi kan lebih ke yang apa ya gampang yang nangkepin lah gitu, yang menjadi eksekutor lah mungkin bisa dibilang ya. Nah, yang menentukan menegakkan sanksinya itu adalah pengadilan, hakim ya kan. Dia mau dikasih hukuman berapa banyak, berapa lama, bentuknya apa gitu ya, dendanya berapa itu kan hakim yang menentukan. Kalau polisi kan yang apa ya, yang nangkepin gitu, yang masukin ke apa, yang nganterin ke penjara dan seterusnya. Jadi cenderung yang sifatnya tindakan-tindakan langsung lah gitu. Nah kalau yang menegakkan aturannya itu yang lebih tinggi lagi adalah pengadilan. Terus, nah nomor 4 nih masih dari SIMAK UI. SIMAK UI lagi. Setelah lulus SMA, Angga memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Akademi Militer. Setelah 6 bulan, Angga memiliki sikap disiplin dalam aktivitas kesehariannya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap tersebut menjadi adat istiadat atau cara atau tata kelakuan atau kebiasaan. Sebentar kan, saya dipanggil Kak. Oh iya. Oke, aman. Ini kita copy lagi teksnya. Angga memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer. Setelah 6 bulan, Angga memiliki sikap disiplin dalam aktivitas kesehariannya. Menunjukkan bahwa sikap tersebut menjadi Nah, ada nggak keywordnya di kalimat soal ini? mungkin ini Kak, yang dalam aktivitas kesehariannya itu ya. Iya, mantap. Terus kita pilih yang mana? Nah, itu ini yang ituan ya. Yang apa tuh bilang jawaban yang ituan ya. Iya, yang petunjuk C. Ini kita copy lagi dari mana tadi ya? Petunjuk C. Nah. 4 masuk sih, 4. 4 masuk, mantap. Yang lain? Ini ada satu lagi. Nah, ini benar ya, dalam aktivitas keseharian berarti kan kebiasaan.
Terus ada nggak jawaban lain? Nggak ada. Kenapa Ya. nggak ada? Coba deh. Kalau kita nggak usah sampai ini deh, apa namanya? Jangan masuk ke konten soalnya dulu, tapi lihat dulu bentuk soalnya. Maksudnya gini, pertanyaannya ini kan menanyakan sesuatu yang jawabannya nggak mungkin lebih dari satu. Afzal paham nggak maksudnya? Kan maksudnya di sini fenomenanya satu nih, yaitu si Angga disiplin dalam kesehariannya. Nah, setiap contoh atau setiap fenomena itu kan harusnya masuk ke salah satu tingkatan norma aja, salah satu jenis aja. Maksudnya nggak mungkin satu, katakanlah undang-undang dasar nih ya. Undang-undang dasar, apakah kita mau sebut dia sebagai kategori usage juga, atau voice juga, atau Morse juga? Jelas enggak. Dia itu cuma masuk ke satu bentuk, yaitu law. Begitu juga contoh-contoh yang lain, ya kan? Makan dengan tangan kanan, apakah itu sampai ke law gitu misalnya? Enggak, kan nggak bakal orang dipenjara gara-gara makan pakai tangan kiri, ya kan? Walaupun itu ya dosa juga sih sebetulnya. Kalau kita bicara norma agama, tapi kan kalau dosa. Tapi nggak bakal sampai dipenjara. Nah, bisa dipahami kan, Zah? Jadi, ini termasuk kategori soal yang jawabannya tidak mungkin lebih dari satu. Nah, kan di pilihan jawaban yang ada satu angka ya cuma nomor 4 doang kan, cuma D doang gitu. Nah, ibaratnya kalau di geografi coba ya, kalau yang termasuk kategori soal kayak gini, misal saya ngarang-ngarang cepet aja lah. Misal ada soal kayak gini, batu atau marmer berdasarkan kategori batuannya tergolong ke dalam jenis batuan apa. Satu misalnya batuan beku, kedua sedimen organik, nah ketiga sedimen klastik, keempat metamorf. Ini jawabannya jawabannya yang mana? Jawabannya ya 4 doang. Satu doang. Iya, jawabannya metamorf. Karena nggak mungkin satu contoh batuan itu masuk ke beberapa kategori gitu. Bisa nangkep maksudnya nggak, Zah? Iya, ini sebenarnya emang jawaban. Iya, ya satu bisa yang masuk jawabannya. Iya kan? Nah, atau pertanyaan yang lebih simpel lagi gitu. Misalnya gentur berjenis kelamin apa? Nah, ini kan nggak mungkin jenis kelamin lebih apa namanya milih lebih dari satu ya kan? Pasti cuma satu aja gitu nanti pilihan jawabannya. Nomor 1 perempuan, nomor 2 cewek, nomor 3 bencong, nomor 4 laki-laki, ya laki-laki lah. Gentur laki-laki tulen gitu. Jadi kadangkala apa namanya soal kayak gini, format kayak gini nih muncul nih kategori yang kayak gini. Nggak mungkin dia jawabannya lebih dari satu. Nah, maka yang kayak gini gampang aja langsung kita jawab D gitu ya. Oke. Sini mungkin perlu saya tambahin jelas lagi deh. Ini maksudnya tadi adalah contoh soal
atau soal yang jawabannya tidak mungkin lebih dari satu. Nah, ini tadi. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Fenomena mudik bagi masyarakat Indonesia mungkin tidak akan pernah hilang meskipun penggunaan teknologi komunikasi sudah cukup masif. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai dan norma menjunjung tinggi nilai dan norma kekerabatan. Iya, benar, mantap. Jawabannya kekerabatan. Nah, karena nggak ada lagi yang lain yang masuk ya. Masa kesopanan, masa persahabatan, ketetanggaan, pergaulan. Nah, walaupun ketetanggaan nggak ada ya. Ini karena si pembuat soal kekurangan ini aja, kekurangan opsi ini. Karena harus 5 pilihan jawaban kan. Walaupun sebetulnya secara apa ya, kalau kita baca di buku-buku teks gitu ya, bahkan kita malah nggak akan nemu jenis norma yang namanya kekerabatan sebetulnya. Norma itu ada norma kesopanan, ada norma misalnya kesusilaan, ada norma agama, ada norma hukum, norma adat gitu. Nah, norma kekerabatan sebetulnya nggak ada. Cuman ya di sini yang paling masuk adalah yang C, kekerabatan, karena kata dasarnya kerabat, ya kan, kerabat itu kan gampangnya apa, saudara lah gitu ya. Nah, kemudian ngomong soal fenomena mudik gitu ya, kalau kita lihat dari kacamata ilmu geografi, kan kita pelajari juga itu persebaran penduduk gitu ya. Nah, sebetulnya fenomena mudik mungkin tidak akan pernah hilang. Nah, dan sebagian orang memandang ini sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih sisi negatifnya? Sebetulnya ada ya. Kalau kita mau lihat dari kacamata yang lebih luas lagi, ada sisi negatif dari fenomena mudik. Maksudnya kenapa kok orang Indonesia identik banget sama mudik gitu ketika hari raya? Karena urbanisasinya tinggi. Nah, urbanisasi itu apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Iya benar, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan urbanisasi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena ini bikin persebaran penduduk jadi nggak merata banget. Kayak di Jakarta nih, dengan luas wilayah yang cuma 600 km, 600 sekian ya kilometer persegi, tapi jumlah penduduknya banyak banget gitu, berjuta-juta. Nah, dan lucunya yang penduduk asli malah minoritas gitu kan, maksudnya orang Betawi kan malah minoritas di DKI Jakarta, yang kebanyakan malah pendatang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kemudian juga dari Sulawesi Selatan, nah, terutama nih 3 provinsi yang menyumbang ya, yang melakukan migrasi keluar paling banyak dari daerahnya. Nah, ini bukan bermaksud apa ya, maksudnya saya bukan lagi mau men-trigger, mau memicu perpecahan, bukan, tapi kita mau mewacanakan si mudik ini ternyata sebetulnya seharusnya nggak terjadi kalau kita ini pembangunannya merata. Kalau kita ini pembangunannya merata, maka orang tuh nggak perlu melakukan pindah dari kampungnya ke tempat lain gitu ya. Karena misalnya setiap tempat itu punya kemajuan yang sama. Nah, kemudian juga persebaran penduduk itu nggak perlu jadi kayak sekarang gitu. Nah, sampai dampak berikutnya nggak perlu kita banyak melakukan mudik karena masing-masing kita tinggal di halaman tinggal di kampung halaman kita sendiri-sendiri. Kemudian juga kalau dari kacamata yang lain bahwa fenomena mudik, nah apalagi buat orang yang masih punya orang tua gitu ya di kampung, terus ditemuinya cuma setahun sekali, apakah itu bagus? Ya enggak lah, namanya bakti sama orang tua itu kan penting banget dan harus sesering mungkin lah gitu, kalau bisa tiap hari. Nah, jadi fenomena mudik ketemu orang tua setahun sekali, apakah itu positif? Enggak, justru itu malah bisa jadi
bentuk apa ya, salah satu contoh bentuk kedurhakaan kali gitu ya. Karena masa ingat orang tua cuman sehari gitu dalam setahun. Nah, Cuma hari itu apakah doang. apakah itu bentuk bakti? Kan enggak ya. Kan kayaknya kelihatannya kayak oh ya kekeluargaan apa segala macam. Tapi kita coba deh pandang dari sudut pandang yang lain gitu, lihat dari sudut pandang yang lain bahwa kok cuma sehari ya, harusnya kan sesering mungkin gitu. Maksudnya ketemu orang tuanya ya. Bukan rame-rame mudiknya itu. Oke, kita jadi melebar kemana-mana deh ngomongin mudik. Terus, nah nomor berikutnya. Oke, di sini baru muncul si kata nilai sosial ya. Nah, keterkaitan antara nilai dan norma baru bisa kita jawab kalau kita udah tahu definisi dari masing-masing istilah ini, ya kan. Norma tadi kita udah jelaskan, ya sederhananya norma itu artinya aturan, isinya perintah dan larangan, gitu kan. Terus nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang apa ya, dianggap baik lah gitu ya. Nah, pertama bisa itu, atau bisa juga pedoman, sesuatu dianggap baik atau buruk. Nah, contohnya gini deh, yang paling simpel ya, saya baru kepikiran lagi. Salah satu kan nilai itu nanti akan banyak jenisnya. Salah satu jenisnya ada nilai estetika gitu, berkaitan dengan keindahan. Yang mana bisa jadi setiap orang itu punya beda-beda ya, beda-beda nilainya. Maksudnya anggapan baik buruk seseorang itu kan bisa beda-beda ya, bisa relatif. Apalagi kalau berkaitan dengan selera. Nah, katakanlah ada orang yang lebih senang pakai pakaian yang misalnya hitam-hitam gitu ya, karena dia suka apa namanya yang kayak gaya-gaya orang-orang underground kayak gitu-gitulah. Terus ada orang yang cenderung lebih suka pakai warna-warni. Nah, maka mereka nggak akan sepakat. Maksudnya orang yang underground bakal bilang, lu norak banget sih pakai warna-warni gitu. Kemudian orang yang suka warna-warni, lu suram banget sih hidupnya pakai hitam-hitam doang kayak gitu. Itu salah satu contoh aja ya. Pedoman satu dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Nah, kemudian berikutnya yang kita harus tahu juga adalah pengertian dari nilai sosial. Tadi sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dicita-citakan. Nah, ini mungkin perlu kita kasih poin per poin ya, biar membedakan. Satu yang dianggap baik, kemudian pedoman satu dianggap baik atau buruk. Sesuatu yang dicita-citakan bersama. Nah, ini juga bisa menjadi makna nilai sosial ya. Sekarang kita ambil contoh tadi ya, sempat kita singgung terkait dengan pengertian norma juga, bahwa misalnya kedamaian gitu ya, ketentraman, kehidupan yang damai, yang aman, yang tentram, itu kan sesuatu yang dicita-citakan bersama, ya kan? Sesuatu yang diinginkan bersama gitu, sesuatu yang dianggap baik. Nah, ini juga berkaitan dengan nilai. Terus, untuk bisa mewujudkan nilai bersama itu, maka kita perlu nih aturan, ya kan? Kita perlu alat, kita perlu instrumen yang bisa membantu mewujudkan nilai-nilai tersebut. Kemudian sini kita tulisin lagi tadi makna norma apa. Norma itu kan singkatnya aturan ya, berarti isinya perintah dan larangan. Nah,
Norma ini adalah perwujudan dari nilai. Nah, maksudnya apa? Tadi misalnya nilainya satu yang dicita-citakan bersama contoh nilai sosial itu hidup tentram gitu ya. Tentram merupakan sesuatu yang dicita-citakan bersama. Maka norma sosial itu untuk mewujudkan hidup yang tentram, yang damai, perlu dibuat aturan-aturan. Nah, seperti tadi ya misalnya harus menghormati atau menghargai hak orang lain. Nah, tidak boleh melanggar atau mengambil hak orang lain, tidak boleh zalim gitu ya. Ini penjelasan tentang hubungan nilai dan norma. Maka kita bisa jawab yang mana, Zal? Wah. Tiga masuk kan ya, Kak? Itu masuk ya? Masuk. Penjabaran dari nilai benar. Kan penjabaran maksudnya perwujudan, sama aja ya. Nilai selaras dengan norma, benar nggak? Waduh. Iya sih. Iya, jelas. Harus selaras. Maksudnya sinkron gitu ya. Ya kalau misalnya nih, apa yang kita cita-citakan bersama, misalnya ketentraman itu sesuatu yang kita anggap baik. Tapi di aturannya itu, misalnya orang boleh mencuri, orang boleh bunuh orang lain gitu tanpa ada konsekuensi hukuman. Itu berarti kan ngaco gitu ya, nggak sinkron antara nilai dengan norma. Padahal seharusnya sinkron gitu kan. Norma itu akan dibuat berdasarkan nilai gitu ya. Karena kita semuanya ini menganggap ketentraman itu sesuatu yang kita cita-citakan bersama, sesuatu yang diidam-idamkan, maka kita harus bikin itu terwujud. Caranya gimana? Caranya bikin aturan tadi ya, harus menghormatin hak orang lain, nggak boleh melanggar hak orang lain, dan seterusnya gitu. Jadi ya mesti selaras. Kemudian norma lebih abstrak dari nilai. Benar atau salah? Salah. Salah ya? Salah. Nah, karena kebalik ya. Kan abstrak itu maksudnya dia nggak berwujud gitu ya. Lawan katanya adalah konkret. Nah, dia ada wujudnya. Di sini justru norma lebih konkret daripada nilai. Karena nilai itu kan lahir dari ide gitu, lahir dari pikiran, dari perasaan. Nah, kemudian tadi udah diulang-ulang bahwa norma itu perwujudan. Nah, perwujudan berarti kan ini adalah bentuk konkret gitu ya dari nilai. Nah, jadi kayak misalnya Indonesia nih punya nilai bersama yaitu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Menghargai perbedaan. Nah, maka normanya gimana? Maka pasti kita akan temukan, saya sendiri nggak hafal sih, cuma pastilah ada di undang-undang, di aturan yang dibuat oleh pemerintah bahwa kita ini nggak boleh ganggu
kelompok lain gitu ya, baik yang berbeda suku, agama, golongan gitu. Kita harus menghormati perbedaan. Nah, kayak gitu-gitu itu kan berarti bentuk konkret ya, bentuk wujud dari ide Bhinneka Tunggal Ika tadi. Maka jawabannya udah ketahuan ya. 1 dan 3. Jadinya B ya. Nah, ini kita copy lagi deh. Norma berdiri sendiri tanpa nilai juga jelas salah ya. Iya. Nah, kalau kita udah katakan nilai itu selaras dengan norma, ya berarti kan nggak mungkin dia berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi dua-duanya itu harus ada dan bergandengan dengan selaras. Berikutnya, ini soal ini sebetulnya lebih cocok masuk ke bab penyimpangan Diri dari pergaulan. Fenomena sosial tidak patuh pada aturan yang berlaku dan suka menyalahkan orang lain merupakan Nah, sebetulnya kata kuncinya ada di menarik diri. Menarik diri. Menarik diri dari pergaulan berarti kita sebut apa biasanya? Antisosial lah. Iya benar, antisosial. Nah, di sini ada pilihan lain nggak yang bisa kita pilih selain nomor 4? Nah, kalaupun ada mungkin nomor 3, tapi kan nggak ada pilihan 3 dan 4 ya. Karena tidak patuh pada aturan yang berlaku kan itu berarti penyimpangan. Nah, bahasa keren dari penyimpangan itu deviasi. Nah, cuman nggak mungkin kita pilih 3 dan 4 karena memang nggak ada di opsinya. Jadi di sini kita cuma pilih yang 4 aja. Nah, D jadi jawabannya. Kenapa kok krisis sosial itu nggak kita pilih? Nah, krisis sosial itu beda ya dengan antisosial. Krisis sosial itu kayak gimana sih? Krisis sosial itu, krisis kan berarti masalah yang dialami banyak orang gitu ya. Nah, krisis sosial itu ya banyaklah contohnya. Apa namanya? Kemiskinan itu mungkin bisa termasuk ke dalam krisis sosial. Kemudian banyak yang kriminalitas itu mungkin bisa juga termasuk krisis sosial. Nah, tapi intinya kalau namanya krisis sosial itu pasti berhubungan dengan atau yang mengalaminya adalah orang banyak. Sedangkan antisosial ini kan cuma satu individu aja gitu atau individu tertentu aja yang mengalaminya atau melakukannya. Nah, terus juga kesenjangan sosial apalagi di sini salah banget ya. Karena kesenjangan sosial artinya apa? Kesenjangan tuh pokoknya apa ya, kayak ada perbedaan kelas mungkin ya. Iya benar. Ini kan cenderung maknanya itu ke gap antara si kaya dengan si miskin. Kan gampangnya gitu ya. Dan ini nggak ada kaitannya dengan antisosial. Gitu. Makanya udah pasti nomor 2 salah dan berarti udah pasti ini jawabannya D. Gitu. Karena kalau nomor 4 benar gitu ya, terus nomor 2 salah, nggak ada pilihan lain, ya kan? Udah pasti nomor 4 doang, udah pasti D ya kita bisa pilih. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini banyak banget soal petunjuk C dari tadi ya.
Akibat melakukan pelecehan seksual pada muridnya, seorang guru di kota X ditahan oleh polisi. Ia diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya serta dicemooh dan dikucilkan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa guru tersebut telah melanggar norma. Wah. Banyak nih. Iya, kalau ini masih bisa lebih dari satu. Karena misalnya gini, membunuh, gitu ya. Membunuh tuh melanggar norma hukum nggak? Iya. Melanggar norma agama nggak? Iya. Melanggar norma adat nggak? Iya. Nah itu. Jadi maksudnya beberapa penyimpangan gitu ya, itu bisa jadi dia berlapis-lapis gitu. Maksudnya dia melanggar beberapa norma. Nah, dalam hal ini pelecehan seksual, nah ini apa namanya, bejat banget ya orang yang kayak gini, dan akhir-akhir ini kan ada di berita. Banyak banget lagi berita ya, begini beritanya. Nah, norma apa yang dilanggar sama dia? Sekarang kita bisa bilang hukum udah pasti ya. Udah pasti. Kemudian kesusilaan, iya nggak? Iya. Iya benar. Nah, kasus kayak gini itu bahkan bisa dibilang identik banget lah dengan kata kesusilaan. Nah, kan kalau bahasa kerennya kita biasa dengar tindakan asusila, kan gitu ya. Nah, asusila itu apa? Berarti kita harus tahu dulu kata susila sendiri artinya apa sih? Nah, susila itu kurang lebih artinya susila atau kesusilaan ya. Artinya kurang lebih adalah harkat, martabat, harga diri seseorang gitu. Dan ini juga biasanya juga kaitan dengan apa ya? Kasus-kasus yang berkaitan dengan pergaulan lawan jenis. Nah, maksudnya ya kayak tadi ya, tindakan asusila gitu. Nah, ini berkaitan banget sama kesusilaan. Nah, terus contoh istilah lain yang kita sering dengar juga, wanita tunasusila, WTS gitu ya. Nah, itu kan apa namanya, kata lain dari pelacur. Itu kenapa disebut tunasusila? Ya kalau kita udah tahu di sini maknanya, tuna itu kan artinya nggak punya gitu ya. Tuna itu nggak punya ya? Iya, tuna itu artinya nggak punya. Kayak misalnya orang-orang yang misalnya tidur di jalanan gitu ya, kita bisa bilang mereka tunawisma, mereka nggak punya tempat tinggal gitu. Terus ada tuna-tuna yang lain gitu ya, yang secara fisik mungkin mereka nggak bisa melihat, seperti tunanetra dan seterusnya. Jadi tuna itu kan nggak punya. Nah, wanita tunasusila berarti wanita yang nggak punya harkat, martabat, harga diri gitu ya gampangnya. Nah, kemudian kita lihat di sini kesopanan sama adat kira-kira masuk nggak? Kesopanan sama adat masuk nggak kira-kira? Masuk sih harusnya. Nah, sebetulnya ini apa ya, termasuk soal yang bisa beda-beda perspektif. Nah, bisa juga kita anggap ini udah bukan bicara kesopanan lagi gitu. Kalau udah bicara kesusilaan, udah pasti kesopanan ya nggak, maksudnya orang yang udah melanggar norma susila udah pasti dia juga nggak sopan. Nah, tapi ya dari statement itu berarti kita bisa anggap ini benar juga ya, berarti adab juga benar. Nah, maka ini soalnya bingung juga nih soal. Ya mungkin sama kayak contoh yang tadi ya, apa namanya, misalnya membunuh gitu ya. Nah, membunuh itu kan dia melanggar norma agama juga, dia melanggar norma adat juga, ya kan? Dia melanggar norma adat juga gitu. Jadi beberapa penyimpangan itu bisa jadi
ada beberapa norma yang dilanggar di situ. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini baru ini nih nomor yang format sebab akibat. Dalam bersikap dan berperilaku, seorang mengikuti aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok lain. Kalimat yang atas benar atau salah? Dan bersikap dan berperilaku, seorang mengikuti aturan dan lain-lain yang berlaku dalam kelompok lain. Salah ya? Salah. Masa kelompok lain? Kelompoknya sendiri harus. Yang ada nanti malah kacau. Misalnya, kita udah jelas Indonesia ini kan di aturan lalu lintasnya, kita kalau berkendara itu di sebelah kiri, ya kan? Nah, kalau tiba-tiba ada orang mau maksain diri, oh gue nih orang Amerika, gue tuh harus di kanan jalannya. Yang terjadi apa? Kita tabrakan, ya kan? Gitu. Dan apa namanya? Kenapa saya ambil contoh ini? Saya sering ingat sih ya, suka sebel sama orang yang jalan di kanan gitu, entah dia ngelawan arah atau mungkin dia mau keluar gang gitu, tapi nggak sabar, jadi dia langsung ke kanan duluan. Nah, nanti orang yang baru masuk ke gang itu kalau dia nggak ngeliat kan, jadinya ciluk, Mbak, ya kan, bisa tabrakan. Nah, itu saya sering kalau ketemu orang kayak gitu tuh saya ini guru tuh, orang Amerika ya Pak gitu. Maksudnya karena dia jalannya di kanan gitu. Nah, kemudian konformitas seorang, konformitas ini apa ya? Kita harus terjemahkan dulu. Konformitas itu artinya adalah kepatuhan terhadap nilai dan norma. Nah, biar lebih paham, konformitas itu bisa dibilang lawan kata dari pelanggaran gitu ya, atau penyimpangan. Nah, disebut pelanggaran kalau seseorang itu nggak mau menjalankan atau nggak mau patuh terhadap aturan, ya kan, nggak patuh terhadap nilai dan norma. Nah, kalau yang patuh itu bahasa kerennya disebut konformitas. Jadi kata lainnya di sini, kepatuhan seseorang pada aturan dan nilai kelompoknya memungkinkan ia dapat berperilaku dan bersikap sesuai dengan kelompoknya. Benar atau salah? Benar, iya benar. Benar. Jadi jawabannya apa nih? Salah benar apa? Apa ya itu ya? Atasnya salah, bawahnya benar. Jadi ya masalah itu ya. Iya, D. Jadi kita apa namanya, tulisin lagi di sini petunjuk B. A itu kalau atasnya benar, bawahnya benar, dan berhubungan sebab akibat. Kemudian B itu kalau atasnya benar, bawahnya benar, tapi tidak berhubungan sebab akibat. C itu kalau atasnya benar, bawahnya salah. Kok ini jadi ada autokoreknya. Yang D itu atasnya salah, bawahnya benar. Yang E dua-duanya salah. Ya walaupun di UTBK udah nggak ada sih ya format kayak gini, tapi udah nggak ada. Nggak ada salahnya kita belajar ini karena di SIMAK UI masih tetap ada. SIMAK UI dan di seleksi PTN yang lain tuh masih ada format kayak gini, jadi jaga-jaga. Nah, makanya tadi jawabannya yang D ya, salah benar. Nomor berikutnya norma yang melekat pada masyarakat dapat dilihat dalam contoh. Setiap anggota masyarakat mempunyai KTP,
memberikan salam kepada orang yang lebih tua, memberikan barang temuan kepada fakir miskin, kewajiban guru membimbing anak didiknya. Yang melekat pada masyarakat. Yang dua udah pasti dua tuh. Iya, dua udah pasti. Tadi udah kita ambil contoh ini ya. Sebagai contoh dari norma apa tadi? Memberi salam pada orang yang lebih tua. Kalau tadi kita cium tangan ya ambil contohnya. Tadi termasuk yang mana? Pilihannya usage, folkways, Morse, custom. Sama low deh, biar 5. Oh, usage. Folkways. Nah, ini kan lebih, iya, kebiasaan. Kan tadi udah kita bahas di awal mana ya. Nah, ini memberi salam itu maksudnya ke kebiasaan. Oke, kita balik lagi. Tapi intinya dia masuk dalam normal lah gitu ya. Soal ini nggak nanya tingkatannya kok. Terus kewajiban. Nah, namanya kewajiban udah pasti beban yang diberikan oleh aturan, ya kan? Nah, kan kewajiban itu adalah turunan dari perintah. Kan tadi kita udah katakan ya, norma artinya aturan. Aturan isinya perintah dan larangan. Nah, perintah berarti melahirkan kewajiban, ya kan? Nah, terus 1 sama 3-nya gimana nih, Zal? 1 sama 3. Kalau orang memiliki anggota masyarakat mempunyai KTP, ini kan yang norma yang melekat. Kalau KTP kayak gara-gara disuruh. Iya, ini apa namanya, nggak termasuk contoh apa namanya penerapan norma sebetulnya. Ya sebenarnya bisa iya bisa enggak sih kalau misalnya ada orang yang maksain, lo kan wajib punya KTP misalnya gitu. Nah, maka bisa masuk ke norma juga. Tapi di sini kita nggak ambil ini sebagai contoh penerapan norma. Nah, penguatnya karena nomor 3-nya salah. Memberikan barang temuan pada fakir miskin, benar nggak? Enggak, polisi harusnya. Salah, ya kan? Harusnya ke pihak yang bisa berwajib. Iya, pihak berwajib lah, benar, pihak berwenang. Nah, karena kalau memberikan barang temuan pada fakir miskin itu kan kayak sedekah tapi nggak modal. Iya nggak? Iya juga benar. Ya mungkin pahalanya bukan buat kita malah gitu. Ngapain kita kasih orang miskin? Kalau kasih orang miskin ya pakai duit sendiri lah gitu. Jangan barang temuan. Itu barang orang lain kan belum tentu orang itu mau menyedekahkan barang itu. Siapa tahu dia masih mau pakai gitu, masih membutuhkan, ya kan? Coba kalau ada orang nemu HP nih di jalan, terus kasih ke orang miskin, apakah terus dia itu dibilang benar? Ya enggak juga. Itu seolah-olah kayak apa namanya, kayak tindakan yang mulia gitu ya, yang bagus, padahal justru itu salah. Sama kayak cerita Robin Hood. Nah, ini saya apa namanya kepikiran. Sama kayak cerita Robin Hood. Robin Hood itu kan kayak menurut pembuat ceritanya ya, dan menurut orang barat itu kayak seorang yang wah mulia gitu, hebat, dia bagi-bagi ke orang miskin. Tapi bagi-baginya dari mana dulu? Bagi-baginya dari harta orang kaya, dicolong. Lah, emang benar cara kayak gitu? Kan enggak, ya kan? Jadi sesuatu yang benar itu harus benar dari hulu sampai hilirnya, gitu kan. Nah, buat apa bagi-bagi ke orang miskin kalau itu yang dibagi barang curian gitu? Dari mana mulianya bagiin barang curian, gitu kan? Nah, jadi apa namanya? Ada pandangan-pandangan yang itu di masyarakat itu dianggap sesuatu yang apa namanya? Mungkin benar, tapi pada hakikatnya itu salah gitu. Nah, ini yang seringkali kita banyak nggak sadari. Oh ya, belum dicoret tadi. Jadinya jawabannya adalah apa? 2 dan 4 tuh C. C. Wah, udah jam 17.30 ternyata. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Sa. Pertanyaannya agak aneh kali. Apa itu? Apa kayak di zaman sekarang bisa nggak sih kayak bikin suku baru gitu? Aneh gitu. Ini gara-gara ini ya, gara-gara tadi saya. Kayak yang tadi tuh. Jawabannya bisa aja. Jawabannya bisa aja. Karena kenapa saya bilang saya bisa langsung jawab bisa? Karena suku itu adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan daerah dan juga keturunan. Nah, kayak misalnya gini. Oh iya, mohon maaf nih saya harus ini dulu biar jelas dulu. Afzal Muslim kan ya? Ya, Muslim. Ya, oke. Jadi Afzal sering dengar dong kayak suku Quraisy gitu ya. Kalau kita lagi belajar agama gitu ya, belajar sirah, belajar sejarah. Nah, jadi nama-nama suku itu tuh diambil dari nama orang. Jadi Quraisy itu nama orang, nah, atau julukan orang gitu. Kemudian kan di dalamnya ada Bani Hashim, ada Bani Adi dan seterusnya gitu. Nah, dan itu Bani itu kayak subnya gitu atau kayak kelompok yang lebih kecil lagi. Jadi kalau suku Quraisy itu kan suku yang udah besar banget. Nah, terus di dalamnya itu nanti ada suku-suku yang atau sub-sub yang lebih kecil lagi. Ada disebutnya Bani biasanya. Itu Bani sebetulnya dari kata Ibnu sama artinya anak gitu ya. Jadi anak-anaknya si Adi, anak-anaknya si Hashim gitu. Kemudian juga kita tahu istilah Bani Israel gitu ya, anak-anaknya atau keturunannya Israel gitu. Israel itu siapa sih? Nabi siapa? Nabi Yakub ya. Iya gitu. Jadi jawabannya bisa kalau orang itu punya anak yang banyak gitu ya. Nah, terus anaknya ini nanti punya anak banyak lagi. Nah, kayak tadi saya bilang bisa bikin suku gentur atau bani gentur gitu misalnya. Kalau misalnya anak saya ada 30, terus 30 anak saya itu masing-masing punya 30 lagi. Nah, itu aja udah apa namanya? 30 pangkat 2 berarti ya udah berapa tuh 900. Belum lagi nanti ke generasi seterusnya gitu. Jadi jawabannya bisa. Walaupun kemungkinannya kecil. Kenapa? Kemungkinannya kecil kenapa? Karena ya orang zaman sekarang pandangannya udah beda. Budayanya udah beda dengan orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu kan sangat biasa gitu ya punya anak sampai 30 itu banyak kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan orang punya anak 10 aja udah sesuatu yang wah banget gitu ya. Itu Sal. Jawabannya bisa. Kalau ngomongin bisa kan berarti kan mungkin aja, tapi kemungkinannya kecil. Mungkin aja. Iya. Oke Sal, ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah cuma itu nanya iseng dengan. Oke. Pikirannya gitu tadi. Oke, ada saya kasih contoh kayak gitu tadi ya. Oke, Zal. Kita cukupkan dulu kali ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dulu dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Kak. Sama-sama, Zal.